Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di mata kuliah aplikasi komputer. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa cara mengedit tulisan di Word atau Microsoft Word. Bagi teman-teman yang mempunyai tulisan atau makalah atau semacam karya ilmiah, bisa itu adalah skripsi, bisa itu adalah tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Anda bisa menggunakan tutorial ini dengan mengikuti langkah-langkah yang saya terapkan pada pertemuan kali ini. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai beberapa pengaturan yang biasa digunakan dalam aplikasi Microsoft Word yang pastinya akan memberikan kegunaan bagi para penulis makalah atau para peneliti dalam menulis atau menyusun karya ilmiahnya. Pada pertemuan selanjutnya, saya sudah menjelaskan mengenai pengaturan di bagian cover, kemudian di bagian kata pengantar dan daftar isi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengaturan penomoran ya, penomoran yang ada di daftar isi. Memang sebelumnya saya sudah menjelaskan juga, tapi saya akan mengulangi lagi agar ini bisa dipahami. Yang pertama ini perlu kita hapus ya. Ini kita perlu hapus. Ya, ini perlu kita hapus. Hapus. Ya, agak percepat sedikit ya. Oke, kita hapus. Kita hapus. Oke, kita hapus. Oke, hapus. Oke, hapus. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti selanjutnya, oke, saya hapus semuanya saja ya. Oke, ya, tinggal satu lagi. Oke, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana membuat penomoran di halaman daftar isi. Yang pertama itu Anda menggunakan view atau klik di view, ya. Kemudian Anda menggunakan split, ini split. Kemudian bagi dua layar. Gitu. Nah, kita membagi dua layar ini agar kita bisa memanfaatkan daftar isi tanpa harus pulang balik untuk melihat halaman yang akan dilihat pastinya. Ini penting sekali bagi teman-teman. Yang pertama kita akan melihat pada kata pengantar. Kata pengantar di bagian mana? Ini. Kata pengantar di halaman 1. Nah, kata pengantar di halaman 1. Ya. Oh. Kata pengantar di halaman 1, cara membuatnya agar seperti ini tampilannya. Yang pertama kita harus membuat ini dulu. Ini klik yang ini ya. Klik yang ini. Ya, taruh di sini. Kemudian klik yang ini lagi. Ya, oke. Taruh di sini. Ya. Kemudian klik 2 kali. Nah, mungkin awalnya begini, tapi setelah itu klik yang ini ya 2, kemudian oke. Nah, setelah itu tekan tab. Tekan tab. Nah, itu. Oke. Nah, karena ini ada di sini, kenapa ada di sini? Ya bisa jadi karena garis yang ini, yang batas akhir, kita letakkan di sini. Bisa juga kita letakkan di bagian sini ya, teman-teman. Nah, ini tadi nomor 1, angka Romawi. Nah, agar ini tidak terlalu susah, bisa gunakan seperti ini. Nah, ya. Nah, ini akan mengikut
tab. Kemudian nomor 2 angka Romawi. Bisa menggunakan teknik seperti ini. Right? Nah, itu nomor 1. Bisa juga menggunakan teknik seperti ini. Ya, seperti ini, teman-teman. Kemudian cari ini, cari batasnya di sinilah ya. Kemudian cari lagi untuk batas di sini. Oke, kemudian klik ya. Oke. Di sini Anda tinggal mentab saja. Mentab, tab, 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 tab. Gini. Dan lain sebagainya. Setelah itu Anda lihat nomornya, nomor halamannya. Di nomor halaman untuk daftar isi ada di halaman 2, ini halaman 2. Kemudian di bab pendahuluan, ini ada halaman 1, ya oke. Latar belakang pasti juga halaman 1. Di rumusan masalahnya, mana rumusan masalah? Ya, masih halaman 1 rumusan masalah. Kemudian kegunaan penulisan, ya bisa harus sesuai dengan penamaan yang ada di subbab judulnya. Ini di halaman 2, ya oke. Selanjutnya bab 2 pembahasan konsep komputer, ya oke. Ada di halaman 3. Kemudian masuk ke sejarah komputer, ada di halaman 4. Dan lain sebagainya. Setelah itu masuk di daftar penutup ya. Bisa penutup ini dibuat kesimpulan dan saran. Gitu. Di sini juga bisa dirubah kesimpulan dan saran. Gitu. Karena tadi sejarah komputer tadi nomor berapa ya? Sorry ya, oke. Kesimpulan dan saran ini kesimpulannya di halaman 15. Ya, sarannya pasti di halaman 16. Oke, 16 dan dasar pustakanya di halaman 17. Oke guys, ini bisa kita bold atau hitamkan. Bisa juga begini ya. Dengan cara kita memblok kalimat yang akan kita hitamkan, kemudian tekan Ctrl B. Ya, ini juga Ctrl B. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, kalau teman-teman mau membuat catatan kaki, ya seperti ini. Misalnya saya hapus ya catatan kaki. Ini catatan kaki yang saya hapus. Kita mulai dari yang baru. Kalau kita mulai dari yang baru, ya ini hanya sekedar tutorial ya. Ini sekedar contoh saja. Ini Anda klik ya, misalnya di sini adalah kutipan pendapat pakar misalnya. Ya, dari kutipan itu Anda bisa membuat ini catatan kaki. Ini misalnya adalah pendapat dari pakar, maka Anda bisa mengklik reference, kemudian insert footnote. Ini sudah ada. Ya, bisa Anda mengetik. Ya, ini saya ambil contoh saja ya. Gitu. Misalnya ini saya ambil contoh saja. Bahwa di sini bisa juga dengan
ngetik secara manual ya. Kurniadi 2000, kemudian belajar udah, Microsoft Windows, Windows 2000. Nah, ini profesional. Nah, ini kemudian PT Alex Media Komputindo, kemudian di sini Jakarta ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini ya, oke. Nah, bisa Anda menggunakan ini, bisa juga diperkecil dengan menggunakan ukuran 8 ya. Nah, jadi ini adalah catatan kaki. Bisa juga menggunakan halaman, misalnya halaman 12 sampai 13 misalnya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi membuat catatan kaki itu cukup mudah bagi teman-teman yang ingin belajar. Kemudian di bab satunya ini ada pendahuluan, latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, ada kegunaan penulisan. Kegunaan penulisan ada dua, ada kegunaan teoritis, ada kegunaan praktis. Nah, untuk membuat ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini ada halaman angka Romawi ya. Ini angka biasa. Kenapa di satu file bisa berbeda? Nah, caranya begini. Saya hapus ya. Hapus. Oke, ini juga terhapus. Nah, saya agak perlahan-lahan. Yang pertama, kita mengklik insert, page layout, kemudian break, kemudian next page. Oke, ya naikkan ya. Nah, itu untuk membedakan antara halaman yang ada di sini dan halaman yang selanjutnya gitu. Jadi kalau kita kasih nomor, misalnya kita kembali ke insert, kemudian ke page number, kemudian format number. Nah, format number bisa 1, bisa angka ini, bisa ABC dan lain sebagainya. Yang saya gunakan di sini angka Romawi ini 1, 2, 3. Saya klik, belum nampak. Nah, ini saya klik lagi satu kali lagi, kemudian masuk ke bottom of page, kemudian pilih di penomoran tengah ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini sudah muncul. Ini halaman 1, ini halaman 2. Nah, kemudian ini halaman 1. Nah, gitu. Kalau katakanlah belum ada halamannya, misalnya belum ada halaman di sini, maka kita menggunakan seperti tadi lagi. Karena ini tadi sudah di break, maka kita gunakan insert, kemudian page number, kemudian format. Nah, ini sudah ada nomor satunya. Kemudian kembali lagi page number, kemudian bottom of page, kemudian di nomor di tengah. Oke, itu saja, cukup mudah ya bagi teman-teman untuk mempraktekannya di rumah. Nah, setelah itu Anda bisa men-save, jangan sampai ada terjadi kendala hal-hal yang tidak diinginkan. Ingat, men-save atau menyimpan data dengan Ctrl S ya. Ctrl S itu sangat penting sekali, karena jangan sampai komputer Anda mungkin sudah kalah baterainya, atau jangan sampai Anda tidak melihat ternyata baterainya sudah habis misalnya.
kemudian Anda tidak menyimpan, maka biasanya laptop atau komputer Anda tidak menyimpan data yang Anda ketik. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya itu, maka setiap beberapa, katakanlah 15 menit, Anda jangan lupa dengan menekan Ctrl S untuk menyimpan data yang ada. Oke, selanjutnya ini kita kasih misalnya bab 1 pendahuluan gitu. Kemudian di sini ada A, latar belakang. Nah, di sini adalah latar belakang ini berisi tentang permasalahan yang akan diangkat dalam makalah atau dalam karya ilmiah yang kita akan tulis. Nah, karena di sini adalah judulnya tentang sejarah komputer, maka yang akan kita jelaskan dalam bab pendahuluan itu adalah tentang bagaimana mengenal tentang sejarah komputer itu dengan menggunakan pengantar-pengantar yang bisa membawa para pembaca bisa menelusuri lebih lanjut tentang sejarah komputer. Tapi sebenarnya ada juga yang mengatakan bahwa latar belakang itu berisi antara masalah dan fenomena gitu. Jadi harus ada masalah misalnya di latar belakang dan fenomena gitu. Nah, apa makna masalah dalam industri ilmiah? Masalah itu adalah adanya perbedaan antara impian atau hal yang ideal dan kenyataan. Itu berbeda. Sedangkan fenomena yaitu adalah gejala yang timbul akibat dari permasalahan tersebut. Nah, gitu. Itu kalau kita menulis karya ilmiah ya, dalam misalnya masalahnya adalah kurang disiplin, misalnya ini ya. Fenomenanya adalah datang di kantor tidak tepat waktu, ya bahkan bisa lebih spesifik gitu, pada misalnya pada pengamatan pertama ya, datangnya pada jam 9.00 gitu ya, waktu Indonesia Tengah misalnya. Nah, itu adalah fenomena, sedangkan masalahnya kurang disiplin. Ya kurang lebih seperti itu ya kalau di latar belakang. Sedangkan di rumusan masalah, bagi teman-teman agar mengetahui ini, tentang rumusan masalah ini sebenarnya bersih tentang pertanyaan yang harus dijawab dalam pembahasan nantinya. Karena ini berhubungan tentang sejarah komputer, maka yang kita mulai tanyakan adalah bagaimana konsep komputer dan sejarah perkembangan komputer itu dari masa ke masa pastinya. Nah, itu rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah selalu ditandai dengan kalimat tanda tanya. Selanjutnya pada bagian C-nya, kegunaan penulisan itu terbagi atas dua, ada kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis ini adalah kegunaan yang sifatnya keilmuan. Berarti untuk menambah ilmu pengetahuan tentang apa misalnya, tentang sejarah komputer. Lebih seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap sejarah perkembangan komputer. Nah, ini titik. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan penulis
maupun pembaca dalam melakukan pendalaman penelitian atau kajian yang berhubungan tentang komputer dan sejarahnya dan sejarah perkembangannya. Nah, itu kemudian melatih diri penulis ya agar mampu secara mandiri dan menggali kemampuan dalam bidang aplikasi komputer. Kemudian kegunaan praktis, tadi kegunaan teoritis itu bersifat keilmuan. Nah, sedangkan kegunaan praktis itu bersifat praktek ya atau kenyataan di lapangan. Jadi biasanya kegunaan praktis itu bagi para praktisi, ditujukan kepada para praktisi ataupun pengguna gitu. Nah, jadi kepada para pemerintah di sini universitas ya para praktisi pastinya ya yang sifatnya kenyataan, sedangkan di teoritis sifatnya keilmuan gitu. Nah, itu yang membedakan antara kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Oke, itu saja. Nanti saya akan menjelaskan lebih jauh lagi tentang bagaimana pengaturan di dalam makalah, dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.